Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi terkait minggu lalu, yaitu Virtual Local Area Network, atau biasa dikenal dengan VLAN. Di VLAN merupakan sebuah sub-network yang dapat mengelompokkan kumpulan perangkat pada jaringan area lokal yang terpisah. Virtual, Virtual Local Area Network juga bisa dinyatakan sebagai pengelompokan logis perangkat dalam domain siaran yang sama. Jadi VLAN itu memudahkan administrator jaringan untuk mempartisi jaringan tunggal yang diaktifkan agar sesuai dengan persyaratan fungsional dan keamanan sistem, tanpa harus menjalankan kabel baru atau membuat perubahan besar dalam infrastruktur jaringan mereka saat ini. Virtual, Virtual Local Area Network cenderung fleksibel karena didasarkan pada koneksi logis, bukan fisik. Gitu. Untuk keuntungan menggunakan VLAN, yang pertama ada broadcast dominan yang lebih kecil. Mengapa? Karena dengan membagi subnet yang menjadi lebih kecil, broadcast domain juga akan menjadi lebih kecil juga. Itu. Untuk keuntungan selanjutnya, yaitu meningkatkan keamanan. Jadi, hanya pengguna VLAN yang memiliki VLAN sama dapat berkomunikasi secara langsung via layer 2. Kemudian yang ketiga, meningkatkan efisiensi IT. Jadi, VLAN dapat mengelompokkan end device berdasarkan kebutuhan tertentu. Kemudian yang keempat, mengurangi biaya. Karena dengan mengelompokkan end device tanpa perlu menambah perangkat layer 2. Keuntungan selanjutnya yaitu performa yang lebih baik. Jadi semakin kecil broadcast domain, performa jaringan, maka akun juga semakin baik. Kemudian yang kelima, maksudnya yang selanjutnya yaitu manajemen yang lebih sederhana. Mengapa? Karena dengan mengelompokkan end device ke subnet tertentu, manajemen aplikasi pada jaringan akan menjadi lebih mudah. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa virtual LAN adalah sebuah konsep di mana kita dapat membagi perangkat secara logis pada lapisan 2. Umumnya, perangkat layer 3 dapat membagi domain broadcast dapat dibagi dengan switch menggunakan konsep VLAN. Itu. Untuk selanjutnya, kita masuk ke praktik mengkonfigurasikan VLAN. Baik, selanjutnya kita akan mencoba mengkonfigurasi jaringan sederhana menggunakan beberapa VLAN. Di sini kami sudah membuat sebuah jaringan sederhana yang ada 6 PC, 2 switch, dan 1 router. Di sini setiap 2 PC akan kami masukkan ke dalam satu VLAN tersendiri. Misalkan ini PC 1 dan PC 3 akan kita masukkan ke dalam VLAN 10. Lalu PC 0 dan PC 4 akan kita masukkan ke dalam VLAN 20 dan PC 2 dan PC 5 akan kita masukkan ke dalam VLAN 30. Nah, untuk yang pertama dilakukan yang pasti yaitu seperti biasa kita memasukkan alamat IP pada masing-masing PC. Untuk PC 1 192.168.110 dan keyboard gateway-nya 192.168.1.1. Lalu PC 3 192.168.1.11, keyboard gateway-nya 192.168.1.1. Lalu selanjutnya kita konfigurasi yang masuk VLAN 20, PC 0 192.168.2.10, default gateway-nya 192.168.2.31. Lalu PC 4 alamat IP-nya 192.168.2.11, default gateway-nya 192.168.2.1. Lalu yang akan dimasukkan ke VLAN 30 PC 2 dan PC 5, kita PC 2 terlebih dahulu. 192.168.3.10, default gateway-nya 192.168.3.1. Lalu PC 5 192.168.3.11, default gateway-nya 192.168.3.1.
Nah, sekarang karena semua PC sudah diberi alamat IP, lalu selanjutnya yang akan kita lakukan yaitu mengkonfigurasi switch supaya di dalam switch ini kita nanti akan membuat beberapa VLAN yang akan kita gunakan serta memasangkan masing-masing port ke dalam sebuah VLAN yang kita inginkan. Jadi untuk sekarang kita akan konfigurasi yang S0 terlebih dahulu. Enter, kita masuk privilege accept, kita masuk terminal konfigurasi. Lalu setelah itu di sini yang pertama kita lakukan membuat VLAN terlebih dahulu. Di sini kita akan membuat VLAN ID-nya sesuai dengan namanya aja. Jadi VLAN ID yang kita buat yaitu 10, 20, dan 30. Jadi kita untuk masuk ke konfigurasi VLAN-nya, kita klik VLAN, lalu kita masukkan ID-nya. Yang pertama, misal kita ingin konfigurasi VLAN 10, kita masukkan ID-nya 10. Ini kita sudah masuk ke dalam konfigurasi VLAN. Setelah itu kita beri nama. Untuk memberi nama kita pakai perintah name, lalu kita masukkan namanya. Karena VLAN 10, jadi kita pakai VLAN 10. Ya, untuk nama tidak boleh ada spasi. Lalu kita konfigurasi untuk VLAN 20 dan 30. Dengan cara yang sama, kita masuk dulu ke VLAN-nya. Lalu kita beri nama. VLAN 30 juga sama. VLAN ID-nya 30. Kita beri nama VLAN 30. Ini ketika VLAN sudah kita beri nama, kita bisa exit terlebih dahulu. Sekarang kita akan membuat VLAN di switch yang S1. Sama seperti tadi, kita akan membuat 3 VLAN dengan ID 10, 20, 30. Namanya juga sama dengan nama VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 30. Kita masuk ke VLAN 10 terlebih dahulu. Kita pilih nama VLAN 10. Lalu kita masuk ke VLAN 20. Selected. VLAN 20. Kita pilih nama VLAN 20. Lalu kita masuk ke VLAN 30. Kita pilih nama VLAN 30. Di sini kita sudah membuat 3 VLAN dengan ID 10, 20, 30 dan namanya juga sudah kita konfigurasi. Sekarang yang akan kita lakukan yaitu menentukan VLAN mana yang akan digunakan oleh sebuah port pada switch. Sekarang kita kembali ke switch yang S0. Nah, untuk menentukan sebuah port itu akan pakai VLAN yang mana, kita harus masuk ke interface dari portnya itu terlebih dahulu. Di sini misalkan kita akan membeli ke yang PC1 dan PC3. Jadi kita masukkan yang VLAN 10 terlebih dahulu. Kita lihat dulu interface-nya. Nah, interface-nya yang ke PC1 itu gigabit 2/1. Jadi kita masukkan interface gigabit ke 2/1. Nah, di sini kita pakai perintah switch port access VLAN 10. Jadi di sini perintah ini maksudnya switch port itu portnya, modenya access. Nah, jadi dan diperintahkan untuk mengakses VLAN dengan ID 10. Jadi kita memerintahkan port gigabit 2/1 ini untuk mengakses VLAN 10. Ini bisa dilihat jalur yang menuju PC1 menjadi warnanya menjadi kuning lagi, berarti koneksinya telah berubah.
Sekarang kita akan konfigurasi ke yang PC 3 gigabit 4/1. Jadi kita masuk ke interface-nya gigabit 4/1 pakai perintah yang sama, yaitu switch port access VLAN 10. Oke. Di sini jalur ke PC 1 sudah selesai, yang PC 3 proses menghubungkan kembali, warnanya masih kuning. Nah, untuk kita akan lakukan hal yang sama untuk PC 0 dan PC 2. Jadi kita lihat portnya PC 0 gigabit 1/1, kita masuk NT G1/1, kita pakai perintah yang sama switch port access VLAN, tapi ID-nya diganti VLAN 20. Lalu port yang terakhir PC 2 gigabit 3/1, NTG 3/1, pakai perintah yang sama lagi, tapi ID-nya kita ganti 30. Nah, di sini semua jalur yang terhubung ke PC sudah kita konfigur, sudah kita beri satu VLAN. Sekarang kita akan mengkonfigurasi jalur dari S0 ke S1. Di sini karena kabelnya hanya ada satu, jadi kita harus berusaha memasukkan ketiga VLAN tersebut ke dalam satu kabel ini, ke dalam satu port ini. Yang pertama kita lihat dulu portnya, gigabit 0/1, gigabit 0/1. Jadi kita masuk ke interface itu, NTG 0/1. Nah, di sini karena kita akan memasukkan 3 VLAN ke dalam satu port, kita harus mengubah mode port itu menjadi mode pelang. Pelang itu kalau di bahasa Indonesia kan seperti apa ya, bisa dibilang anggap kayu, pohon kayu yang tengahnya kosong itulah, atau seperti pipa gitu. Jadi kita ubah modenya dengan perintah switch port mode pelang. Nah, ini bisa kita lihat jalurnya, koneksinya ke reset akan berubah, tadinya hijau sekarang oranye karena modenya berubah. Sekarang kita masukkan VLAN dengan ID 10, 20, dan 30 ke dalam pelang di interface gigabit 0/1 itu. Jadi kita menggunakan perintah switch port pelang allowed VLAN. Kita bisa ada dua cara. Kita bisa menambahkan VLAN-nya satu-satu dengan perintah add, lalu ID VLAN-nya berapa. Tapi untuk menghemat waktu, kita tidak perlu pakai perintah add, kita masukkan semua ID-nya. Jadi 10, 20, 30. Kita enter. Nah, dengan begini ketiga VLAN sudah masuk ke dalam satu port, yaitu gigabit 0/1. Jadi nanti gigabit 0/1 ini akan diizinkan untuk mengakses ketiga VLAN tersebut. Sekarang kita kembali ke yang S1. Kita exit dulu karena tadi masih di konfigurasi VLAN. Nah, kita konfigurasikan untuk jalur yang ke PC dulu. Kita lihat yang PC 4. Interface-nya gigabit 2/1. Jadi kita masuk ke interface gigabit 2/1. Lalu kita pakai perintah switch port access VLAN 20 karena kita akan masukkan PC 4 ke VLAN 20. Lalu kita masuk ke interface yang terhubung dengan PC 5. Kita lihat gigabit 3/1 kalau tidak salah itu. Ya, gigabit 3/1. Jadi kita masuk ke interface gigabit 3/1.
kita masukkan ke VLAN 30. Sekarang sebetulnya ini tidak perlu dilakukan. Langkah yang selanjutnya ini sebetulnya tidak perlu dilakukan, tapi kita hanya memastikan saja kita masukkan ketiga VLAN ke dalam interface yang terhubung dengan S0. Jadi interface-nya yaitu gigabit 1/1. Kita masuk ke interface gigabit 1/1. Kita ubah menjadi mode pelang. Kita masukkan switch port pelang allowed VLAN 10, 20, 30. Sudah. Ini kedua switch sudah selesai dikonfigurasi untuk VLAN-nya. Jadi sekarang kalau misalnya kita mencoba ping antar PC, kita hanya akan bisa terhubung dengan PC yang masuk ke dalam VLAN yang sama. Jadi misalkan PC 1 hanya bisa terhubung dengan PC 3, PC 2 hanya bisa terhubung dengan PC 5 karena sama di VLAN 30, dan PC 0 hanya bisa terhubung dengan PC 4 karena sama di VLAN 20. Nah, kita coba saja langsung dari PC 5. Masuk command prompt, kita lakukan ping ke PC 2. Jadi kita lakukan ping dengan alamatnya 192.168.3.10. Nah, kita lakukan ping ke PC 2 dengan alamat 192.168.3.10, mendapat reply 100%. Tapi jika kita coba melakukan ping ke PC 4 dengan alamat 192.168.2.11, kita tidak akan bisa melakukan ping. Jadi seharusnya ini semuanya request timeout. Kita tunggu. Ya, jadi jika kita mencoba melakukan ping kepada PC yang VLAN-nya berbeda, kita tidak akan bisa karena oleh switch-nya tidak diizinkan untuk mengakses VLAN tersebut. Jadi sekedar pengujian bahwa PC 4 benar-benar bekerja, kita coba dari PC 4 melakukan ping ke PC 0 yang sama-sama di VLAN 20. Jadi kita ping 192.168.2.10. Nah, di sini dapat dilihat semuanya mendapat reply. Reply-nya berhasil semua. Jadi PC 4 memang terbukti berfungsi, konfigurasinya juga sudah betul. Nah, untuk VLAN itu, tapi pasti ada suatu saat di mana kita ingin antar VLAN itu bisa saling berkomunikasi. Nah, gimana caranya? Itu kita harus menggunakan sebuah router. Nah, sekarang kita konfigurasi routernya. Jadi kita buka routernya. Kita masuk ke Jadi. Seperti biasa kita enable. Kita masuk terminal konfigurasi. Nah, di sini dapat kalian lihat interface-nya yang terhubung dengan router kan satu. Tapi di router ini kita harus memberikan 3 alamat IP kepada satu interface tersebut. Jadi kita akan memberikan alamat IP kepada yang namanya itu subinterface di dalam router itu. Jadi kita lihat ini interface-nya berapa. Gigabit 0/0. Jadi kita masuk ke interface gigabit 0/0 terlebih dahulu. Kita hidupkan pakai perintah no shutdown. Ini interface-nya sudah nyala. Dapat dilihat dari koneksinya sudah berubah. Yang tadinya merah sekarang menjadi hijau dan kuning. Nah, sekarang kita masuk ke interface, ke subinterface. Untuk subinterface-nya kita sama seperti ID VLAN-nya, kita pakai
10, 20, dan 30. Jadi untuk masuk ke subinterface itu, kita masukkan pakai perintah interface atau INT. Lalu kita masukkan nomor interface-nya. Jadi G0/0, tapi kita tambah titik, lalu subinterface-nya kita mau pakai ini apa. Ini yang pertama kita set yang subinterface 10 dulu. Jadi .10, kita enter. Ini jika dilihat konfigurasinya sudah masuk di konfigurasi subinterface. Di sini bisa sebelum kita bisa memberikan alamat IP, kita harus enkapsulasi dulu subinterface-nya itu menggunakan perintah encapsulation.1q. .1q ini protokol IEEE 802.11q .1Q. Kenapa harus menggunakan ini? Karena hanya ini yang ada di router Cisco ini. Jadi kita enter encapsulation.1q ini. Oh, mohon maaf, encapsulation.1q beserta ID VLAN-nya. Jadi kita masukkan ID VLAN-nya 10. Nah, kita masukkan ID VLAN-nya 10, lalu kita masukkan IP address 192.168.1.1, subnet masknya 255.255.255.0. Nah, kita akan melakukan cara yang sama untuk subinterface 20 dan 30. Kita pakai yang pindah ke subinterface 20. Kita sama pakai encapsulation.1q, tapi VLAN ID-nya 20. Kita berikan alamat IP-nya juga sama, tapi network-nya pakai network 2. Lalu yang terakhir kita masuk ke interface subinterface 30. Kita enkapsulasi .1q ID VLAN 30. Kita masukkan alamat IP-nya dengan network 3. Nah, dengan begini konfigurasi inter-VLAN routing-nya sudah selesai. Jadi seharusnya jika kita coba dari PC 5 ke PC 4, ini akan bisa terkoneksi. Sekarang kita coba dari PC 5, kita lakukan dari PC 5 yang berada di dalam VLAN 30, kita melakukan ping ke PC 4 yang berada di dalam VLAN 20. Menggunakan perintah ping 192.168.2.11. Kita tunggu sebentar. Oh iya, ada yang lupa saya. Konfigurasi di switch-nya ada yang belum betul. Jadi di S1 kita harus konfigurasi jalur yang dari S1 menuju L0 menjadi mode terang dan bisa dilalui oleh ketiga VLAN tersebut. Kita lihat interface-nya berapa. Gigabit 0/1, kita masuk ke interface itu. Ini G0/1. Kita switch port mode terang. Kita masukkan switch port terang allow VLAN 10, 20, 30. Kita tunggu sampai koneksinya hijau semua. Lalu kita coba lagi dari PC 5 ke PC 4. Kita siapkan dulu perintahnya. 192.168.2.11. Ini koneksinya sudah hijau semua. Kita enter. Nah, dapat kita lihat dari PC 5 melakukan ping ke PC 4,
dia mendapat reply. Berarti koneksinya sudah berhasil. Kita coba ping lagi sekali lagi. Langsung reply 100%. Sekarang kita coba sesama VLAN dari PC5 ke PC2. Ping 192.168.310 tetap bisa. Jadi sekalipun kita sudah konfigurasi Intel VLAN routing, kita masih tetap bisa mengakses PC-PC yang berada di dalam VLAN-nya sendiri. Oke, sekian materi konfigurasi untuk VLAN dan Intel VLAN routing. Saya kembalikan ke Fadil. Oke, saya tutup saja. Sekian untuk materi VLAN dan Intel VLAN routing. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Dan jika kalian ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan di grup atau PC ke salah satu asplagnya ya. Untuk file ini, kalau kalian ingin mencoba, nanti akan kita kirimkan filenya. Nanti linknya kita taruh di deskripsi video. Sekian dan terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.